Yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Shalom, selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik dalam ibadah Minggu Keluarga GKSBS Bau Gunung Sari, baik yang ada di Bau Gunung Sari, Bukit Raya, Purwokencono, Tritunggal, dan di mana saja saudara berada. Saya yakin bahwa kita semua dalam perlindungan dan berkat Tuhan di saat kita semua masih dalam suasana pergumulan pembatasan aktivitas pandemi virus corona. Kiranya ibadah hari ini akan menjadi berkat bagi kita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini 17 Mei 2020 dalam ibadah Minggu Paskah ke-6 adalah masa perayaan Paskah dan Pentakosta GKSBS tahun 2020. Memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Ya Tuhan, terima kasih Kau telah memberikan kami anugerah pada pagi hari ini, memberikan waktu untuk keluarga kami dapat berkumpul. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian Kemenangan Terjadi di Sini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mulai ibadah hari ini dengan masing-masing kita mengaku bahwa sumber pertolongan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Nats pembimbing bagi kita hari ini
dari Kolose 3 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan di atas semua itu, kenakanlah kasih sebagai pengikut yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di atas semua itu, kenakanlah kasih dan menjadi pengikat yang sempurna. Tetapi yang terutama daripada sekalian itu kasih, yang menjadi pengikat kesempurnaan. Mari kita menyanyikan lagu pujian dengan judul Kasih-Mu Tiada Duanya.
hukum kasih bagi kita terambilkan dari Lukas 10 ayat 25 sampai 28. Demikian firman-Nya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau bacakan di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Kita belum ada yang sempurna dalam menjalankan amanat Tuhan. Masih banyak kekurangan dalam mengasihi Dia dan sesama. Namun komitmen kita adalah terus berusaha menjadi umat-Nya yang setia. Dan kiranya anugerah Tuhan akan tetap terus menyertai kita. Berita anugerah bagi kita dalam kitab Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup selamanya." Mari kita angkat pujian yang berjudul Pujian.
Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam surga yang mulia, kami sungguh bersyukur oleh karena penyertaan dan kasih-Mu. Hari ini kami boleh mengadakan ibadah-ibadah di setiap keluarga kami. Kami bersyukur selama 1 minggu ini ada banyak hal yang boleh kami alami. Ada pengalaman-pengalaman kami mengalami berkat-berkat dan pemeliharaan-Mu. Kami diberkati dalam berbagai pengalaman kehidupan, dalam berbagai pekerjaan, dalam berbagai kebahagiaan di tengah-tengah keluarga, dan bersama dengan perjumpaan kami dengan orang lain. Demikian juga kami bersyukur ada pergumulan-pergumulan dan tantangan, tetapi dalam pergumulan dan tantangan itu Engkau senantiasa hadir, Engkau senantiasa memelihara, menguatkan, menghibur kami, menyembuhkan kami yang sakit, dan Engkau hadir dalam setiap kami menyelesaikan pergumulan-pergumulan dan persoalan kehidupan kami. Dalam ibadah hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih setia-Mu. Biar Engkau berkenan atas ibadah kami, dan ibadah ini menjadi berkat bagi kami, menjadi pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Kami akan mendengar sabda firman-Mu, kiranya Engkau boleh berkenan berbicara melalui hamba-Mu, dan kebenaran-Mu boleh dinyatakan dengan sederhana. Kami sambut pemberitaan firman pada hari ini. Roh Kudus kiranya menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa kepada-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Biarlah hari ini akan menjadi perjumpaan-perjumpaan yang indah di tengah suasana kita yang masih terbatas. Bersyukur ada pengalaman-pengalaman yang kita alami, dan biarlah hari ini kita akan boleh membawa pengalaman-pengalaman itu menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Minggu Paskah yang ke-6, mari kita bersama-sama dengan Jemaat Sesinode GKSBS dalam rangkaian masa perayaan Paskah dan Pentakosta tahun 2020. Mari kita membaca bacaan kitab suci kita yang tertulis di dalam Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-21. Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat 21, demikian kesaksian firman-Nya. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum.
Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah setiap kita yang boleh membaca mendengar firman-Nya dan melakukan kehendaknya di sepanjang kehidupan kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, khotbah hari ini diberi judul Hidup sebagai Instrumen Kasih. Ada sebuah kisah berkaitan dengan bagaimana pengalaman hidup di dalam kasih kepada sesama. Kisah seorang yang bernama Rianto. Rianto ini adalah anggota Banser Nahdlatul Ulama. Rianto meninggal dalam malam Natal tanggal 24 Desember tahun 2000 di gereja Ebenezer Mojokerto, Jawa Timur. Pada ibadah malam Natal tersebut, Rianto bersama dengan kawan-kawannya Banser dan juga petugas keamanan, bahkan petugas keamanan gereja mengamankan misa malam Natal. Dan ternyata di gereja itu ditemukan bungkusan yang mencurigakan. Dan ternyata setelah dibuka oleh Rianto ini, ternyata bungkusan itu adalah sebuah bom. Ada rakitan yang kemudian terlihat adanya percikan api dan ada juga detonator. Lalu kemudian dengan sigap Rianto kemudian berteriak, "Tiara!" Lalu kemudian Rianto mengambil bungkusan ini, lalu kemudian dia bawa keluar, lalu dia lemparkan ke tempat sampah karena memang terpental. Karena di tempat sampah itu masih ada di sekitar halaman gereja. Maka di gereja itu ada banyak orang yang sedang mengikuti misa malam Natal. Maka kemudian Rianto dengan cepat kembali mengambil bungkusan itu, mencoba untuk dia bawa keluar dan mau dibuang ke tempat yang jauh. Bapak Ibu Saudara-saudara, yang terjadi adalah dalam perjalanan membawa bungkusan yang berisi bom itu, kemudian bom ini meledak. Maka kemudian saudara kita ini meninggal. Seorang muslim yang memiliki kasih, seorang muslim yang mencintai saudara-saudaranya yang sedang mempersiapkan perayaan Natal. Mungkin kalau seandainya Rianto ini tidak memiliki kasih, tidak memiliki kepedulian kepada orang lain, ketika dia melihat bom itu, bisa saja dia kemudian kata-katanya adalah lari, bukan tiara. Tetapi yang dilakukan adalah supaya jemaat tiara. Lalu kemudian dia ambil bom itu, dia bawa keluar, sampai kemudian bom itu meledak dalam pelukannya. Cerita pengalaman kehidupan bagaimana seorang yang memiliki kasih. Bagaimana kemudian kalau kita kemudian belajar dari kisah yang juga inspiratif dalam kehidupan iman kita. Bagaimana dengan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita melihat keajaiban sikap dan tindakan Tuhan Yesus ketika Ia dalam kasih mengerjakan rencana penyelamatan Allah untuk manusia. Dalam rangka masa perayaan Paskah Pentakosta, kita sudah merenungkan dalam berbagai bacaan kitab suci kita. Ketika Jumat Agung, kita melihat bagaimana penderitaan Kristus di kayu salib sampai wafatnya, kemudian kebangkitannya adalah pengalaman kehidupan yang menjadi keteladanan kita. Bagaimana pengorbanan Kristus itu memberikan jaminan dan memberikan anugerah keselamatan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Akan dahsyat pula kalau kemudian pengalaman Kristus itu menjadi kenyataan hidup dalam setiap pengalaman hidup.
kemudian pengalaman kasih itu menjadi pengalaman kehidupan dan pelayanan kita. Bila kasih yang kita telah terima dari Kristus itu kita izinkan untuk beroperasi di dalam diri kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa saja wujud kasih dalam kehidupan dan pelayanan yang boleh terjadi pada diri kita kalau kasih Kristus itu berdiam diri pada diri kehidupan kita? Yang pertama, kasih serasi dengan kekudusan dan kebaikan. Kasih akan membuat kita tidak akan menjahati sesama, tetapi melakukan hal yang membangun dan membuat indah hidup sesama. Dalam bacaan kitab hari ini dikatakan ayat-ayat mulai 9, hendaklah kasih itu jangan kurang-kurang, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jangan adalah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kasih akan membuat kita tidak menjahati sesama, tetapi kita akan terus berlomba-lomba untuk mengasihi, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, supaya kita kemudian mengasihi saudara-saudara kita, dan terlebih dahulu kita memberi hormat sebagai sikap kasih kepada orang lain. Yang kedua, kasih menempatkan penilaian tentang diri dan sesama jadi serasi dengan penilaian Allah terhadap setiap orang. Seringkali di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara-saudara, kita lebih mudah untuk menilai orang lain dibanding kemudian menilai diri sendiri. Atau kadang penilaian kita kepada diri sendiri itu menjadi penilaian yang begitu tinggi, dan kalau kemudian kita dinilai oleh orang lain ternyata penilaian itu tidak setinggi yang kita harapkan, kita menjadi kecewa. Kasih tak salah menilai baik diri sendiri maupun orang lain, maka ia tak meninggikan atau merendahkan diri maupun orang lain. Kasih akan menghasilkan suasana saling menghormati. Bapak Ibu saudara-saudara, kasih dikatakan akan menghasilkan suasana saling menghormati. Kalau kemudian kita sulit untuk bisa menghormati, menghargai orang lain, maka jangan-jangan sebetulnya kasih itu tidak ada di dalam diri kita. Kalau kita sulit menghargai orang lain, sulit menghormati pendapat orang lain, atau perbedaan-perbedaan yang muncul dengan orang lain, jangan-jangan sebetulnya hidup kita itu tidak ada kasih. Menghormati orang lain bukan karena kapasitas manusia, tetapi karena penilaian Allah. Menilai orang lain itu bukan karena kapasitas kita berkaitan dengan apa yang melekat pada diri orang lain, tapi biarlah penilaian itu adalah berkaitan dengan cara penilaian Allah. Kalau cara penilaian Allah itu pasti pendekatannya bukan penilaian subjektif, tapi penilaian yang objektif. Seringkali kita melihat segala sesuatu hanya berdasarkan ukuran kita. Seringkali kita menilai orang lain itu hanya menurut pikiran kita, perasaan kita, atau bahkan oleh karena egoisme kita. Tetapi kita jarang mau menilai orang lain berdasarkan cara penilaian Tuhan. Kalau kita menggunakan cara penilaian Tuhan, maka kita tidak akan merendahkan orang lain, walaupun kenyataannya bahwa mungkin orang lain itu adalah orang yang sebetulnya memang tidak mampu, tidak pantas dan sebagainya. Tetapi terhadap hal yang seperti itu pun kita tidak berhak untuk merendahkan mereka. Yang ketiga, menyadari besarnya kasih Allah, kita akan mengasihi Dia dalam semangat yang menyala-nyala. Ayat yang ke-11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Orang yang melayani dengan semangat, kesungguhan, dan daya besar adalah orang yang merespon kasih Kristus dengan benar. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau ada di antara Bapak Ibu saudara-saudara atau kita semua, dan harapannya kita semua warga gereja, khususnya jemaat GKSBS Bau Gunung Sari, adalah orang yang berkobar-kobar, orang yang semangat, orang yang kemudian tidak gampang menyerah. Kalau kita
kita bicara tentang pelayanan, kalau kita bicara tentang bagaimana kita membuat cara untuk memuliakan Tuhan melalui gereja dengan berbagai kegiatannya, maka kalau itu terjadi pada diri kita, maka sebetulnya itu tanda-tanda bahwa kita sedang benar dalam respon kasih Kristus. Berkobar-kobar semangat, seolah-olah bahwa kita tidak kehilangan energi. Kalau anak-anak muda sering menyanyikan lagu, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Tetapi sering yang saya dengar ketika ada bapak ibu yang diminta untuk melayani, Pak, kok saya lagi ya Pak? Apa gak ada yang lain? Kok seolah-olah pelayanan itu kok hanya kami saja? Mungkin dalam hati kita kemudian nyanyiannya kemudian sedikit diubah. Sudah lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Sudah lelah, seolah-olah kita pengen orang lain yang kemudian mengambil alih pelayanan kita. Seolah-olah bahwa kita sudah tidak punya lagi energi, tidak ada lagi kemampuan untuk membuat pelayanan ini menjadi semakin hari semakin hebat. Apakah gereja kita sampai hari ini masih memiliki semangat itu? Apakah kita masih berkobar-kobar untuk semangat memikirkan bagaimana kita mau menceritakan wajah gereja kita 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan? Ataukah kemudian kita, kalau kita mengevaluasi pelayanan kita, baik secara pribadi maupun pelayanan gereja kita, jangan-jangan 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, sampai hari ini kita, gereja kita masih begitu saja. Kalau gereja kita 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, tahun ini, atau 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan hanya begini saja, maka persoalannya adalah jangan-jangan kita sedang salah merespon kasih Kristus. Karena kalau kita diingatkan bahwa firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita supaya kita tidak kendor dalam kerajinan kita, dalam pelayanan kita, karena kita bukan sedang melayani manusia, tetapi kita sedang melayani Tuhan Allah kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus di dalam suratnya yang ditujukan kepada jemaat di Roma menunjukkan bagaimana kenyataan konkret kasih ketika orang menghadapi masalah. Dalam bacaan kita, Rasul Paulus sedang menceritakan bagaimana ketika mereka menghadapi persoalan di dalam kehidupan bersama. Dan kita melihat ada hal-hal yang menarik dari pengalaman jemaat di rumah tersebut. Ketika kita diizinkan Allah menanggung kesusahan hidup, kasih akan membuat kita tetap berpengharapan dan menanggung dengan sabar sambil terus berdoa. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu Saudara-saudara, pengumuman Badan Kesehatan Dunia WHO beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa virus corona tidak akan pernah berhenti dan tidak akan lenyap di muka bumi. Maka di dalam pemberitaan media hari ini dan beberapa hari yang lalu, temanya bukan bagaimana kita menghindari, bukan kita kemudian bagaimana kita akan memusnahkan virus corona, tetapi tema sekarang adalah bagaimana kita bersahabat dengan pandemi COVID-19. Bagaimana sekarang kita mau bersahabat dengan virus corona, karena virus ini kemudian ditetapkan sama seperti virus-virus yang lain. Akan ada flu burung, akan ada virus SARS, ada Ebola, dan ada virus-virus yang lain yang siklusnya akan datang seperti demam berdarah dan yang lain-lain. Hari ini ada, mungkin tahun depan, tahun yang akan datang akan muncul lagi. Maka sekarang kita harus bersahabat dengan virus corona. Caranya apa? Maka tradisi yang baik yang sudah kita lakukan
untuk selalu menjaga kebersihan, untuk selalu menjaga bagaimana pola relasi kita dengan orang lain, bagaimana perjumpaan-perjumpaan dengan orang lain ini kemudian tidak sembarangan. Bagaimana hidup yang tertib ini bukan hanya pada saat ini, tapi ini akan menjadi gaya hidup kita ke depan. Orang yang hidup di dalam kasih Kristus akan selalu berlimpah dengan sikap beranugerah kepada sesama. Kristus memberi dirinya dan dengan berkorban membuat anugerah Allah menjadi pengalaman kita. Ketika kita hidup di dalam Kristus, orang yang hidup di dalamnya akan melimpah dengan sikap beranugerah, akan berkorban kepada sesama. Apa yang sudah kita lakukan dalam pengorbanan kita kepada sesama? Pasti kita hari-hari ini paling tidak sekarang dalam ukuran-ukuran yang terbatas kita lebih menghormati orang lain. Ini adalah bagian dari kasih, menghormati orang lain, kebebasan mereka, keterbatasan mereka, ini juga kita hargai. Ini adalah bagian dari kasih kita. Tentunya kalau kemudian kasih itu bisa terwujud dalam hal-hal yang lain, dalam hal material yang kita miliki, maka ini juga akan menjadi lebih baik. Kasih juga membuat kita selalu ingin memberkati, berbagi, bukan mengutuk, apalagi membalas jahat dengan jahat. Tidak ada hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kalau aku disakiti, maka paling tidak aku bisa membalas hal yang sama. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, supaya kita kemudian tidak melakukan penghakiman atas apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Dan inilah sebetulnya satu pengajaran yang menjadi pengajaran yang begitu tinggi nilainya. Bagaimana kita mengampuni orang yang menyakiti kita, orang yang memusuhi kita bukan untuk kita balas dengan permusuhan, orang yang jahat bukan untuk dibalas dengan kejahatan, tetapi justru mereka harus didoakan, mereka harus diberkati. Ayat 17 mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kita tidak boleh melakukan pembalasan atas kejahatan apapun yang kita terima. Ini adalah bagian dari kasih yang diajarkan di dalam iman Kristen. Dan ini adalah bagian yang sangat sulit, karena dalam berbagai hal ini adalah sesuatu yang seringkali secara manusia sulit kita terima. Bagaimana kalau kita kemudian difitnah? Bagaimana kalau kemudian kita mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi? Kita bahkan mungkin dianiaya. Bagaimana kemudian kita bisa mendoakan mereka? Apalagi kita diminta untuk memberkati mereka. Tetapi bahwa ini bagian dari kasih yang diajarkan Tuhan melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Kasih Kristus sudah kita terima. Janganlah kemudian kasih itu berhenti hanya pada pengakuan dan ucapan syukur. Mari kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Mari kita mulai dari kehidupan kita di tengah-tengah keluarga. Mari kita tidak hanya terus bernostalgia dengan janji-janji kasih yang selama ini kita miliki. Pasti kalau ditanya apakah kita mengasihi orang lain, pasti jawabannya iya. Apakah suami mengasihi istri? Kalau kita ditanya pasti jawabannya iya. Apakah kemudian anak mengasihi orang tua? Pasti kalau ditanya jawabannya iya. Tapi apakah kemudian dalam praktek kita telah belajar mengasihi mereka? Mari kita wujudkan. Jangan kita menciderai kasih yang kita teladani dari Kristus. Kasih yang mengorbankan dirinya untuk orang lain. Kasih yang tidak mengambil kepentingan diri sendiri, tetapi kasih yang berkorban. Mari jangan dustai janji-janji cinta kasih yang pernah kita ikrarkan. Baik ketika kita membaptiskan anak-anak, kita juga berjanji kepada Tuhan untuk setia mengasihi Tuhan. Berjanji akan membawa anak-anak sampai masa dewasanya untuk mengakui iman. Ketika sidih kita juga mengakui janji kita kepada Tuhan dan jemaat. Kita juga berjanji akan menjadi jemaat yang setia. Ketika menikah pun demikian.
berjanji untuk mengasihi, setia, bahkan sampai kematian memisahkan. Semua adalah bagian dari janji-janji untuk bagaimana kita setia mengasihi orang yang ada di dalam kehidupan kita, dan sekaligus kita juga berjanji kepada Tuhan. Mari kita praktekkan itu, karena itu bagian dari bagaimana kita merespon kasih Tuhan. Kalau kemudian ada pencitraan, di mana ada suami yang kemudian mengingkari kasihnya kepada istrinya, kalau ada istri yang kemudian tidak mengasihi suaminya, ada orang tua yang tidak mengasihi anaknya, atau ada anak yang tidak hormat dan tidak mengasihi orang tuanya, maka sebetulnya kita sedang gagal untuk merespon kasih Tuhan. Kita sedang gagal mewujudkan janji dan pengajaran iman yang kita terima dan kita miliki. Lanjutkan apa yang kita telah terima dari Kristus dengan cinta kasih-Nya, dengan hidup sebagai instrumen kasih kita. Hidup kita dengan berbagai aktivitas yang ada ini, biarlah ini menjadi bagian-bagian yang dapat kita lihat bahwa yang kita lakukan dari waktu ke waktu, dari langkah ke langkah, adalah bagian dari cara kita untuk menunjukkan bahwa hidup kita adalah rangkaian instrumen kasih yang sedang kita wujudkan sebagai bukti bahwa kita merespon kasih Tuhan. Mari kita berlomba-lomba untuk terus menebarkan kasih. Mari kita berlomba-lomba untuk memberi pengampunan kepada setiap orang yang melukai kita. Mari kita berlomba-lomba untuk meminta maaf kalau kita melakukan kesalahan. Mari kita jaga hidup persaudaraan kita dengan kasih. Seperti seorang Rianto, seorang muslim, anggota Banser NU yang begitu mengasihi jemaat Kristiani, bahkan dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan apakah dia akan mengalami celaka atau tidak, tetapi kemudian dia mengambil bom itu, lalu dia pergi, dan jemaat selamat, kematian dia terima. Yesus pun jauh lebih mengasihi kita. Mari kita belajar mengasihi orang lain sebagai wujud dan cerminan kita sedang mengasihi Tuhan Allah kita. Selamat hidup dalam kasih. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami akan mempraktekkan kehidupan kami seperti yang sudah Engkau teladankan melalui pengorbananmu di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Biarlah kami juga boleh merespon cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami, yang kami praktekkan dalam seluruh tindakan kehidupan kami, di dalam pemikiran-pemikiran kami, dan di dalam tutur kata kami ketika kami mengalami perjumpaan dengan orang-orang di sekeliling kami, dan kami berjumpa dengan orang lain. Berkatilah kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami boleh hidup bersama, baik dengan saudara-saudara seiman dan dengan saudara-saudara kami yang berbeda keyakinan, supaya kami boleh membangun kehidupan untuk saling menghormati dan mengasihi. Dan biarlah kami memberi pengharapan kepada dunia ini bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang mengasihi kami, yang mengutus kami untuk membawa damai di tengah kehidupan. Berkatilah kehidupan kami, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah seluruh pengharapan kami. Di tengah-tengah masa sulit ini, kami pertaruhkan semua pengharapan kami ke dalam tangan kasih setia-Mu Tuhan. Engkau cukupkan berkat-berkat atas kehidupan rumah tangga kami. Engkau memberkati anak-anak kami yang sedang dalam masa-masa untuk mempersiapkan
kelulusan dan kenaikan kelas ketika mereka sedang belajar mandiri di rumah. Kami rindu anak kami boleh lulus dan naik kelas dengan baik, boleh melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, dan anak-anak kami mengalami keberhasilan. Kami berdoa untuk setiap anggota jemaat kami yang mengalami pergumulan oleh karena pandemi virus corona. Ada yang sedang mengalami pemutusan hubungan pekerjaan, ada yang sedang mengalami pergumulan ekonomi, ada yang sedang mengalami pergumulan sakit. Tuhan, kami rindu pertolongan-Mu dan jamahan-Mu, lawatanmu kiranya akan menolong setiap kami semua boleh mengalami pertolongan-Mu. Kami menyerahkan seluruh anggota jemaat-Mu GKSBS Bau Gunung Sari yang ada di Bau, yang ada di Bukit Raya, yang ada di Purwokencono, yang ada di Tritunggal, dan jemaat GKSBS Bau yang tersebar di berbagai tempat. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kebersamaan dan persaudaraan kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu di tengah kehidupan. Kami serahkan seluruh pelayanan kami yang saat ini masih terbatas. Tuhan, biarlah keterbatasan ini tidak menghalangi kami untuk beribadah kepada-Mu, baik di dalam rumah-rumah kami atau di dalam persekutuan beberapa rumah di sekitar pelayanan blok-blok kami. Tuhan memberkati. Engkau juga memberkati bangsa negara kami. Engkau memberkati pemerintahan kami. Bapak Presiden Joko Widodo dengan seluruh aparat pemerintahan, Tuhan memberkati ketika sekarang sedang menghadapi kepemimpinan yang sulit, membawa bangsa kami keluar dari pergumulan pandemi virus corona. Berkatilah supaya kami boleh mengalami anugerah dan berkat-Mu. Ada banyak doa-doa kami yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Tuhan, kiranya Engkau mendengar doa kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami naikkan kepada-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberi ucapan syukur. Roma pasal 12 ayat 1-2, demikian firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita mengimpun ucapan syukur kepada Tuhan. Diri dengan nyanyian Ku Bawa Korban Syukur, kita pujikan bersama-sama. Berhadiratmu
syukur kita kepada Tuhan. Inilah ucapan syukur kami ya Tuhan, baik persembahan ibadah minggu maupun ibadah syukur dan persembahan syukur yang lain yang boleh kami himpun, kiranya Tuhan memberkati. Engkau memberkati setiap pengharapan kami, sehingga satu saat kami boleh memberikan yang terbaik kepadamu, terlebih memberikan seluruh kehidupan kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Engkau memberkati majelis jemaat GKSPS Bawah Gunung Sari untuk dapat mengelola persembahan dengan penuh tanggung jawab, sehingga persembahan kami akan menjadi persembahan untuk pelayanan kasih dan keadilan. Kami naikkan syukur ini kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mengundang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan dari seluruh penjuru dunia, mari kita menyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah minggu kita akan berakhir, tetapi ibadah kehidupan kita untuk terus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita akan menjadi ibadah kehidupan kita. Bertolong-tolonganlah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Nyanyian terpujilah nama-Mu Tuhan akan menjadi nyanyian penutup ibadah kita hari ini. Tuhan
Mari kita bersama. Inilah ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau berkenan. Sertai kehidupan kami satu pekan ke depan untuk menjadi umat-Mu yang setia. Terima kasih kepadamu kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu, selamat berkarya dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan senantiasa memberkati kita semua.